Setiap kota pasti memiliki beberapa lokasi yang mengerikan, mulai dari rumah kosong, bangunan bekas rumah sakit, hingga perkuburan yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Namun, bukan hanya rumah kosong saja yang dianggap menyeramkan. Beberapa bangunan pun yang masih beroperasi juga dianggap terkenal angker karena kisah penampakan yang beredar. Uniknya, tempat-tempat ini dianggap menarik bagi sebagian orang. Desas-desus yang beredar yang dianggap angker justru memikat jiwa-jiwa pemberani dan penasaran untuk mengungkap misteri yang ada di baliknya. Di sini aku akan membahas beberapa tempat di Indonesia yang terkenal angker. Yang pertama, Lawang Sewu. Lawang Sewu ini berada di pusat kota Semarang. Lawang Sewu dalam bahasa Indonesia artinya adalah 1000 pintu. Akan tetapi sebenarnya Lawang Sewu hanya memiliki 429 buah pintu. Dahulu bangunan tua ini digunakan sebagai kantor perusahaan jawatan kereta api pemerintah Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang. Saat itulah Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan tahanan. Sel tahanan penjara di Lawang Sewu ini sangat pendek sehingga para tahanan harus berjongkok. Beredarnya beragam kisah seram di Lawang Sewu bukan tanpa alasan. Konon, masih terdengar suara-suara tangisan, terutama di area basement. Lawang Sewu juga menjadi rumah bagi hantu noni Belanda yang mati akibat bunuh diri. Yang lebih mengerikan lagi, terkadang tercium bau darah di gedung ini. Yang kedua, tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Jeruk Purut merupakan salah satu tempat pemakaman umum yang berada di Jakarta Selatan dan membentang luas sebesar 13 hektar. Pemakaman yang mulai dipergunakan warga sejak 1978 ternyata mempunyai berbagai macam cerita. Banyak sumber keangkeran yang bersemayam di sana, seperti pohon kembar, sumur tua, hingga bangkai mobil jenazah. Di sejumlah pemakaman ini menyimpan berbagai macam pusaka, yaitu antara lain batu cincin, keris, hingga mahkota. Cerita yang paling terkenal di tempat pemakaman umum Jeruk Purut ini yaitu hantu pastor berkepala buntung yang sangat sudah melegenda. Saking melegendanya keangkeran tempat ini, TPU Jeruk Purut ini sudah diangkat menjadi film horor nasional sebanyak 2 kali. Cerita mistis tentang pastor berkepala buntung ini sangat ditakuti oleh warga setempat. Menurut rumor yang beredar, sang pastor itu menjinjing kepalanya berkeliaran di sekitar makam yang dikawal oleh anjing hitamnya. Yang ketiga, Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah merupakan rumah mewah yang terletak di kawasan pemukiman elit. Pada tahun 1983, para penghuni rumah menjadi korban pembantaian sadis oleh sekelompok perampok. Kasusnya hingga saat ini belum terungkap. Sejak kejadian itu, banyak kejadian aneh yang bermunculan. Salah satu kejadian yang paling sering didengar adalah tentang penjual nasi goreng yang suatu hari lewat di depan rumah Pondok Indah. Kemudian ada penghuni rumah yang meminta dibawakan nasi goreng ke dalam rumah tersebut. Padahal rumah tersebut sudah lama tidak ada penghuninya. Bang, nasi goreng. Nasi goreng. Bang, 3 piring bang. Ibu, ini nasi gorengnya, Bu. Bu, Letakkan di meja aja. iya, Mbak. Ketika sang pedagang mengantar nasi goreng ke dalam rumah tersebut, kabarnya sampai sekarang ini pedagang tersebut tidak pernah terlihat lagi. Yang keempat, Jembatan Ancol.
kalau kisah mistis yang satu ini sudah sangat terkenal dengan legenda si manis Jembatan Ancol. Jembatan Ancol dahulunya adalah jembatan goyang yang letaknya di Jakarta Utara. Konon ada seorang perempuan cantik yang kerap kali mengganggu lelaki hidung belang yang nakal. Rupanya ada cerita di balik kemunculan si manis yang bernama Maryam ini. Dahulu Maryam meninggal secara mengenaskan di sekitaran jembatan Ancol tersebut. Maryam meninggal karena diperkosa oleh sekelompok pemuda. Karenanya, ruh Maryam ini masih bergentayangan menuntut untuk balas dendam. Yang kelima, Pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu. Pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu adalah pantai yang terletak di pesisir Samudra Hindia, sisi selatan Pulau Jawa. Konon katanya pantai ini adalah gerbang gaib untuk menuju dimensi Nyi Roro Kidul. Mitos yang banyak dipercayai oleh orang-orang adalah larangannya kepada siapapun yang memakai baju warna hijau ketika berenang di pantai ini. Mitos yang beredar, siapapun yang memakai baju hijau dan berenang di pantai ini akan tenggelam dan akan dijadikan abdi atau pelayan di istana Nyai Roro Kidul. Ada sebuah hotel di tepi pantai Pelabuhan Ratu. Hotel bernama Ina Samudra ini menyediakan kamar khusus untuk Nyai Roro Kidul. Kamar dengan nomor 308 ini bernuansa hijau emas yang identik dengan alih-alih spiritual yang pernah melihat Nyi Roro Kidul. Oke guys, itulah beberapa tempat angker di Indonesia. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe.